Sampai hari ini ketika kita berbicara masalah investasi logam mulia emas ya, pertanyaan yang sering diajukan seseorang adalah terkait dengan kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan pembelian logam mulia emas. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan kapan waktu yang tepat untuk kita berinvestasi logam mulia emas. Ketika seseorang menanyakan pertanyaan ini ya, pertanyaan mengenai kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian logam mulia emas gitu kan. Jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan jawaban yang sifatnya subjektif. Jadi jawaban dari pertanyaan kapan waktu yang tepat untuk kita membeli logam mulia emas, jawabannya adalah jawaban yang berbeda-beda untuk masing-masing individu gitu kan. Tetapi faktanya ada dua faktor penting yang harus teman-teman pertimbangkan ketika akan melakukan pembelian logam mulia emas. Dua faktor utama yang biasanya menjadi pertimbangan adalah terkait dengan ketersediaan dana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Ketika kita berbicara masalah investasi logam mulia emas ya, ketersediaan dana itu merupakan syarat pertama. Sayangnya ya di masyarakat itu banyak sekali pemahaman yang keliru ketika kita berbicara masalah dana untuk investasi terutama logam mulia emas gitu kan. Sebelum kita berinvestasi logam mulia emas ya, pertama kita harus memiliki tabungan terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman punya kelebihan income ya atau kelebihan pemasukan, jangan langsung dialokasikan untuk melakukan investasi di logam mulia emas. Tetapi kelebihan income tersebut harus teman-teman tabung terlebih dahulu. Setelah kita memiliki tabungan yang cukup ya dan yang memadai menurut masing-masing orang, alokasikan sebagian dari tabungan tersebut untuk dana darurat. Jadi sebelum teman-teman investasi di logam mulia, pastikan terlebih dahulu teman-teman memiliki tabungan dan dana darurat. Tetapi kenapa gitu kan? Karena ketika kita berinvestasi logam mulia ya, logam mulia tersebut merupakan investasi jangka menengah sampai jangka panjang. Artinya uang yang kita alokasikan di situ harus uang dingin yang tidak akan kita butuhkan ketika masih berbentuk instrumen investasi emas. Solusinya ya, ketika kita ingin berinvestasi logam mulia, kita harus punya tabungan terlebih dahulu dan dana darurat terlebih dahulu. Karena apabila nanti muncul kebutuhan yang tidak bisa diprediksi ya, maka sudah ada dana darurat dan masih ada tabungan yang bisa kita gunakan. Artinya investasi kita di instrumen investasi logam mulia emas itu aman gitu kan. Dan itu merupakan syarat yang harus teman-teman perhatikan. Jadi ketika teman-teman memiliki kelebihan income, jangan langsung digunakan untuk berinvestasi logam mulia emas, tetapi tabung dulu. Kemudian alokasikan dulu untuk dana darurat, baru sisanya kita gunakan untuk berinvestasi logam mulia emas gitu kan. Nah, salah satu pemahaman yang keliru ya ketika seseorang ingin berinvestasi emas adalah mereka menginginkan keuntungan gitu kan. Artinya ketika kita berinvestasi logam mulia emas, mereka mengharapkan dapat keuntungan. Padahal fungsi dari instrumen investasi ya itu bukan mendapatkan keuntungan, melainkan melindungi value atau nilai uang kita. Artinya kita tidak bisa mendapatkan keuntungan ketika kita berinvestasi logam mulia emas. Yang bisa kita dapatkan adalah value dari uang kita itu terlindung di masa depan. Jadi ketika teman-teman ingin berinvestasi logam mulia emas ya, pastikan bahwa teman-teman tidak ingin mencari keuntungan. Karena fungsi dari instrumen investasi emas itu bukan untuk mencari keuntungan. Nah selanjutnya ya yang kedua yang harus teman-teman perhatikan ketika akan berinvestasi logam mulia emas adalah terkait dengan tujuan dari investasi tersebut. Jadi tujuan investasi emas itu banyak sekali dan berbeda-beda untuk masing-masing orang. Nah faktanya ya dalam pengalaman kami bertahun-tahun kebelakang menjual produk logam mulia emas itu terdapat beberapa tujuan yang biasanya dimiliki oleh seseorang ketika mereka akan berinvestasi di logam mulia emas. Alasan pertama ya dan yang paling utama ketika seseorang ingin berinvestasi logam mulia emas adalah untuk menabung. Artinya ketika seseorang memiliki kelebihan dana ya, mereka ingin menabung uang tersebut dalam bentuk logam mulia. Artinya tujuannya jelas bahwa tujuan membeli logam mulia adalah untuk menabung atau menyisihkan penghasilan dan merubah kelebihan income ya atau kelebihan dana itu menjadi salah satu instrumen investasi gitu kan. Nah, ketika kita tahu bahwa tujuannya menabung ya, kita harus tahu seberapa banyak yang ingin kita tabung dan akan kita gunakan untuk apa tabungan ini nanti. Jadi ketika seseorang akhirnya mengalokasikan uang mereka untuk ditabung dalam bentuk emas, mereka punya tujuan untuk apa emas ini nantinya. Faktanya ya tujuan dari menabung logam mulia ini akan berbeda-beda antar masing-masing orang gitu kan. Yang pertama ada orang yang menabung ya atau mengalokasikan kelebihan dana mereka di emas untuk biaya pernikahan gitu kan. Artinya ketika seseorang punya keinginan untuk menikah ya di masa depan, mereka mengalokasikan uang mereka untuk ditabung dalam bentuk emas. Nah, ada juga orang yang menabung emas untuk biaya sekolah anaknya nanti gitu kan. Emas tersebut akan digunakan untuk membiayai anaknya masuk sekolah gitu kan.
Ada juga orang yang membeli dan mengumpulkan emas ya, untuk nantinya digunakan untuk uang muka rumah gitu kan. Artinya tujuan dari masing-masing orang membeli emas itu beda-beda. Tetapi intinya adalah mereka ingin menabung dalam bentuk emas yang nantinya mereka punya target atau tujuan. Setelah nanti targetnya tercapai, emas tersebut akan dialokasikan sesuai dengan target mereka. Dan itu merupakan dua hal yang harus teman-teman perhatikan ketika akan berinvestasi logam mulia. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi logam mulia emas adalah tergantung dari masing-masing individu, dan teman-teman harus mempertimbangkan mengenai anggaran untuk berinvestasi dan tujuan dari berinvestasi. Jadi itu tadi dua hal yang harus teman-teman perhatikan ketika akan menjawab pertanyaan kapan waktu yang tepat untuk kita berinvestasi logam mulia emas. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bisa bermanfaat.